Nungguin apaan sih kita? Iya, nungguin apa ya? Ya, nungguin konten yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Oh ya, kayaknya. iya, betul juga. Selamat datang teman-teman di Bumi Langit Podcast pertama kita, yaitu Nah, di ruang tunggu ini kita mau bahas apa sih, Bang? Enaknya sih kita kenalan ya, karena ini kan episode pertama banget nih. Iya, betul. Mungkin kita bahas jagoan-jagoan lokal. Di Indonesia ini kan banyak banget Betul, jagoannya. Kita bongkar jagoannya Kita satu-satu. bongkar ya. Pokoknya Bongkar kita jagoan. membahas jagoan-jagoan Indonesia. Hashtag jagoan Indonesia, guys. Gitu. Tapi selain kita bongkar ataupun bahas-bahas teori nih soal jagoan Indonesia nih ya, teman-teman, kita seru kali ya kalau ada misalnya kejadian-kejadian lucu nih yang ada di jagoan-jagoan Indonesia kita bahas juga gitu. Tuh, apalagi kalau ada yang berteori, kan suka ada misteri-misteri Iya itu. tuh, kita bisa Baca bahas teori. komiknya, nonton filmnya, tuh ada aja plot hole yang ketemu sama kalian. Betul Kita banget. bahas tuntas di sini semuanya. Banget Bang. Dan jangan sedih. Ini biasanya selalu ditanyain sama teman-teman mengenai lini masa suatu universe ataupun jagoan. Gitu. Itu parah sih. Itu topik yang luas banget dan kita akan bahas ini secara lebih mendalam. Betul banget. Dan kali ini kita akan spesifik bahas anasir dari Bumi Langit. Wah, pertama-tama Bumi Langit dulu ya? Iya dong. Anasir dari Bumi Langit. Dari jagat Bumi Langit tepatnya. Jagat Bumi Langit. Jagat ya? Bumi Langit, Pak. Nanti kita bisa bahas jagat-jagat lainnya Betul dong. dong. Banyak banget. Banyak banget di Indonesia, seru-seru banget jagoan Indonesia. Pokoknya kita sih bervisi untuk menjagoankan Indonesia. Betul, setuju. Cuman kalau kita nih bahas tentang anasir Bumi Langit ya, kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak ada orang Narasumbernya. dalamnya. Orang dalamnya Harus kita culik dulu. Gitu ya. harus kita culik dulu kali ya Culik. untuk bahas anasir Bumi Langit. Gimana? Ditelepon aja, Pak. Telepon nggak Ditelepon? usah. Oh, Kita nggak? kan jagoan. Oh, iya, kita betul. summon aja. Geseran dikit kita summon orangnya di sebelah Oke. sini. Kita summon. Sekarang 1, 2, 3. Woi. Mas Oya Mas. Sujiwo. Nih. Selamat datang Mas Oyas. Orang dalamnya Bumi Langit. Tuh, kita culik langsung chief editornya Bumi Langit. Yoi. Gokil nggak? Gokil dong. Gila. Ya semoga nanti kita bisa culik-culik orang dalam lainnya ya. Tuh. Asik. Mas Oyas, apa kabar Mas Oyas? Baik nih Mas Oyas. Happy ya. selalu. Happy selalu. Ini. Happy selalu ini. Pertama-tama nih, mumpung udah ada Mas Oyas. Tuh. Ya kan? Mau bahas apa tadi kita Bang? Kita korek secara mendalam kali ini. Iya betul. Karena yang datang tuh langsung chief editornya ya. Hmm. Jadi kepalanya editor Bumi Langit gitu. Kita nggak mungkin dong bahas yang receh-receh gitu. Benar nggak Iya, sih? betul. Harus yang Yang paling banyak ditanyain deh. paling banyak ditanyain, Yang paling akarnya mahal. segala macam. Yang paling mahal ya? Paling Tuh. mahal. Iya, yang paling mahal ya. Benar sih, paling mahal Setuju, guys. betul. Setuju. Karena kalau nggak ada ini, jagatnya nggak akan ada. Tuh. Gitu. Karena ini dasar ya. Jadi base fondasi dari semuanya. Jagat Bumi Langit tuh kayak gimana sih? Isinya apa aja gitu ya? Iya. Tuh. Yang pertama kan memang Jagat Pusaka ya. Jagat Jagat Pusaka. Pusaka tuh originalnya, Hmm. yang originalnya. Kayak buku-buku di sini, Bu. Nah, yang ini Nah, nih. kayak buku-buku di sini, Ini Jagat Jagat Pusaka. Pusaka. Jadi berdasarkan cergam klasik dari kreator aslinya. Oke. Apa tuh cergam, Mas? Cergam tuh apa? cerita gambar. Cerita Jadi- komik ya. Komik itu baru disebut udah tahun 90-an. Oh, 90-an. Nah, sebelum 90 kita pakai istilahnya cergam. Cergam. Wah, menarik ini ya. Dan ini ya kata yang khas di Indonesia. Kalau Amerika punya komik, Jepang punya manga, Indonesia punya cergam. Cergam, guys. Cergam. Hashtag cergam. Plastik. Ya. Coba tulis di kolom komen cergam klasik yang kamu baca tuh apa. Siapa tahu bisa kita bahas nextnya. Tuh, Ya, kan banyak banget ya. Banyak banget. Gila, waktu kecil tuh Mas ya. Gue kalau keluar istirahat SD, Nah, anak-anak iya. tuh
beli makanan jajan mas. Nah, Kalau gue tuh ke toko mainan, ke abang yang jual iya, mainan, mainan gitu itu ya. Dan dia tuh suka ada tali yang Iya, ditarik. Oh, tali yang tarik gitu gitu ya? Iya. Di ujungnya tuh banyak mainan. Dan kita narik di atas, mana yang ketarik kita dapat gitu ya. Oke, iya. Ini gue tuh kalau dapat mainan sedih. Karena Karena kita dapat lain. komik, iya. Oh. Dan itu, waduh, pengalaman. Kok sama sih? gimana. Sekolahnya sama sama gue, jangan-jangan. Oh, bisa jadi ya. Nah, cuma belum Saya kenalan doang beda tuh, sendiri ya. ya ampun. Atau beda angkatan aja mungkin ya. Aduh, saya sendiri beda sendiri. Iya. Aduh. Nah, ini kan sekarang komik klasiknya nih Mas Ayas ya. Mhm. Diterbitin lagi sama Bumi Langit. Iya. Di remaster malah ya. Iya. Sebenarnya udah dibikin lebih modern dan lebih bersih gitu ya. Lebih keren lah Supaya pokoknya. supaya seperti aslinya dulu. Iya. Kan kalau yang udah kasarnya udah berumur gitu ya, maksudnya komiknya udah berpuluh-puluh tahun kan, berarti udah 70 tahun ke sekarang udah 50 tahunan kan. Iya sih. Nah, jadi itu udah banyak Udah punya cucu. istilahnya udah banyak komedo sama ketombenya. Tuh. Iya. Istilahnya. Jadi Kertasnya warnanya udah agak yang kuning-kuningan hitamnya gitu ya. banyak putih-putihnya, yang Iya. putih banyak hitam-hitamnya. Betul. Kertasnya kuning-kuning. Kuning-kuning beracun tuh Mas. Kertasnya. Iya. Udah usah Pas dibuka nempel di jempol. Iya. Jadi kalau lihat Pak Andi tuh Heeh. buka cergam klasik itu pakai bedak tangannya. Oh, Oh gitu. Bukan Agak pakai beda. sarung tangan ya? Iya, pakai pakai sarung tangan, buat Terus pakai ngebukanya satu-satu pakai bedak. Oh, keren. Ah, Kalau kalian koleksi-koleksi Mantap, komiknya. Tapi kan selain yang ini ada jagat pusaka nih. Jagat apa lagi sih? Nah. Kalau nggak salah nongol tuh di Iya, sebelah di kiri. sini ada yang jagat revolusi. Jagat revolusi. Nah, jadi jagat revolusi itu memang diciptakan Mhm. untuk mengenalkan cergam klasik ke pembaca baru. Pembaca baru. Karena pembaca baru kan mungkin nggak terbiasa sama gaya klasik. Ya, Oke. Masing-masing angkatan kan punya jatuh cinta pertama komiknya tuh beda-beda. Ya, Disitulah betul. komik revolusi hadir. Jadi teman-teman yang nggak sempat ngalamin cergam, tapi sempat ngalamin komik Amerika, komik Asia, itu bisa nggak kerasa asing kan. Jadi komik-komik Yes. jaga bumi yang baru Wah. itu ada Keren yang banget gaya, ya. ada yang gayanya ini kok kayak gayanya kayak yang aku biasa lihat gitu. biasa lihat, biasa baca. Ya. Nah, disitulah revolusi. Dan bedanya sama kalau yang pusaka itu jagatnya belum jadi satu. Jagat tuh lebih Iya, jadi si Buta nih kayak misalnya si Buta punya jagat sendiri. Godam ini punya Jagat jagat sendiri sendiri. bareng Gundala. Jadi belum jadi satu. Begitu di revolusi semua dikumpulin jadi satu Satu. jagat yang sama. Nah, rumusannya nih Mas ya. itu Itu pasti kepo banget nggak sih ruwet gitu? banget ya. Maksudnya Kalian kepo nggak guys? Pasti Kan- kepo sih. iya betul. Jadi si jagoan-jagoan yang tadinya sendiri-sendiri nih ya. Nah, Ini urusan sana, urusan sini kayak Gundala tuh ya. Itu urusannya kalau nggak mistis luar angkasa. Bener nggak? Iya. Yang Iya, dulu tuh. Yang Iya. dulu. Iya. Kalau gue dulu bacanya gitu tuh. Ini jagoan ajaib banget gitu ya. Dia putra petir, tapi urusannya luar angkasa, alien, terus lawan, pokoknya astral dan sebagainya. Iya, iya. Terus Godam dan juga si Buta yang ada di bumi gitu ya, ngurusin perdamaiannya bumi deh gitu ya. Perdamaian bumi. Sekarang disatuin, Gimana? gimana rumusannya maksudnya? emang dulu pusing banget tuh. Jadi Ini gini. nyambungin sini ke sini berarti kan? Iya, nah karena yang klasik itu sebenarnya terbagi dua kan. Aha. Ada yang Jawara, ada yang Adisatria. Jawara Oke. sama kita kasih tahu dulu kali. Oke, jadi Jawara tuh yang mana? Jawara tuh yang pendekar. Pendekar. Setting ceritanya di masa lalu. Masa Banyak. lalu. Nah, kalau yang Adisatria atau jagoan super Mhm. itu setting ceritanya di masa kontemporer ya. Maksudnya masa kini, tapi waktu itu kan tahun 70-annya masa kini itu. Tapi sekarang ya masa kini. Dan kekuatannya kekuatan super, jagoannya pakai kostum yang lebih catchy gitu ya. Oh, Adisatria tuh super hori. Iya. Super hore. Jagoan super, jagoan super. Jadi ada dua ini nih, ada dua masa yang berbeda nih. Gimana caranya nyatuinnya? Nah ini mesti ditarik satu landasan yang sama. Ketika ada ini, akarnya mesti sama. Makanya perlu ditarik dua ini punya asal usul dua-duanya. Nah makanya harus diciptakan satu era sebelum dua ini, yaitu era
legenda. Oh. Jadi Era legenda itu guys. era legenda itu lahirnya dari situ karena ini sama ini harus punya akar yang sama. Nggak bisa kalau dua ini berbeda. Keren sih ya. Landasannya nggak sama. Betul. Nyatuin dari segala macam era, dari background story-nya nih, berarti kayak teori asal mulanya. Iya, asal usul semuanya. Asal-usul semuanya itulah di era legenda. dikasih landasannya. Nah, landasannya ini perlu bangunan juga, perlu bangun gitu ya. Fondasi, Ini disusunnya fondasi. beratnya gimana nih cara ngeletakin? Waktu itu pas datang aku tahun 2016 itu dikasih database-nya 600 karakter. Waktu itu belum 1200 tuh. 600 karakter guys. 6 karakter. Ini ada 600 karakter. Gimana kita strategi ngeluarinnya satu-satu? Oke, aku juga bingung waktu itu. Waduh, 600 yang mana dulu nih? Ada top 10-nya nggak? Aku tanya kan. Oke. Oh ada, jadi Masuk berdasarkan popularitasnya. Jadi waktu itu, ini top 10-nya nggak ada lah daftarnya. Ini, nah udah, aku berangkat dari situ dulu. Nah situ udah ada tuh, ada si Buta, ada Mandala yang pendekar, sama yang lainnya memang Adi Satria, jagoan super. Tapi gimana nyatuinnya ya? Mikir, pas lagi jalan, lihat di atas pintu tuh ada diagram di teman-teman yang Diagram. adalah diagram gitu ya. Elemen, terus oh iya ini bisa jadiin landasan nih kayaknya. Ada segi 8 lah di rumah teman-teman kita. Oktagon. Ya. Oktagon. Segi 8 kan? Iya betul. Iya. Atau segi 9? Enggak benar. Segi 8. Benar. Oktagon ya. Terus banyak tuh akhirnya aku telusur kan. Oh iya banyak sih sebetulnya bangun yang berdasarkan oktagon itu. Di Yunani sendiri kan ada 4 tapi ditambah 4 lagi. Iya. Di peradaban Islam ada, di Asia juga ada. Oh ini ternyata ada satu benang merah nih di antara peradaban ini. Itu ngambil landasan sejarahnya juga. Iya, 8 ya. arah mata angin lah, terus 8 elemen. Akhirnya, yaudah ini kita jadiin starting point. Oh, oke. Nah. Tapi sebelum diputuskan jadi starting point, risetnya tuh sepanjang apa Mas Oyas? Atau berapa lama sih? Berapa lama sih biasanya? Kalau kita nih ya dengerin Mas Oyas gitu Iya. ya, kayak yang gampang. Kayak gampang gitu. Kayak bikin sekarang jadi. Heeh. Nggak mungkin Iya, kan? nggak Nggak mungkin. mungkin. Jadi gitu. November, Desember, Januari, 3 bulanan buat setting awal ya. 3 bulan. 3 bulanan tuh kita jadi kerjanya gini, ngantor kerjanya baca komik. Sama Ngantor baca komik. Sama Ngantor baca komik. baca komik Kenikmatan apa lagi yang Anda dustakan? Iya. Baca buku sejarah. Sama baca buku sejarah. Jadi gimana sih cara menyusun ini kan harus ada landasannya, itu landasannya adalah harus belajar geografi, peta bumi, sama belajar sejarah. Biar relevan ya sama mereka. Iya, biar Pakai jadi folklore, legenda dan lain-lain juga. Iya, jadi Ini referensi di yang combine gitu sangat ya. Keren banyak sih. dan disatukan gitu. Iya, Itu keren 3 sih. Dan bulan. orang akan berasa dekat gitu kan. Iya. Dan terutama di yang Nusantara, sejarah-sejarah Nusantara. Nusantara. Ya udah, kita lihat waktu itu kan ya ada ini ya, ada Nusantara, terus ada Atlantis, ada Lemuria masing-masing. Wah, ternyata posisinya bisa di ini ya. Bisa dipetakan gitu ya. Iya. Di sini Nusantara ada Sundalandia, nah, di sebelah sininya ada Atlantis, di sebelah sini ada Lemuria, walaupun itu semua belum valid ya, tapi paling nggak bisa jadi titik berangkat dulu lah. Dari zamannya pusaka ya, Heeh. sampai zamannya apa ini tadi? Revolusi. Revolusi. Itu aja udah susah nyatuinnya ya. Susah sih. Ini malah ditambahin satu lagi sebagai landasan. Oh justru ini memang susah disatuin Nggak bisa hampir disatuin, justru betul. sangat sulit. Hampir nggak bisa. Hampir bisa. Kecuali kita bikin satu Tuh. di bawahnya landasan yang sama, baru dua ini bisa Jadi disandingkan secara bersama. sederhana nih, yang diciptakan malah originnya dulu, Iya, aslinya dulu, gitu ya. Iya, dulu ya. Ditarik. Jadi kita bisa narik ke atas. Iya, kayak pohon kita udah nyampe cabangnya nih. Karena Iya, tapi nggak ada akarnya. Nggak ada akarnya. Iya. Nah ini kita tarik ke bawah, kasih kita akarnya. buatin potnya dulu lah ya ibaratnya Iya. gitu kan, Ini rumahnya dari ininya segala udah macam, kemana-mana, ya. ininya kan, nah lebih mudah nih. Nanti mau meranting kemana aja bisa. Kalau Nggak kusut tuh mas. Hah? Mikirnya nggak nggak kusut. kusut. ya emang kusut, Pasti juga pusing. pusingnya 3 bulan itu pusing banget. Iya, iya. Nggak, itu 3 bulan baru ketemu ininya, habis itu proses Mhm. ngebangun jagatnya lagi 3 bulan lagi, jadi 6 bulan lah. Wah. Dan itu belum Belum selesai. belum sampai sekarang masih jalan terus. sampai sekarang masih Ini udah tahun terus kelima ya. dikembangkan ya. Expanding Kelima. universe kan. Iya, Gitu jadi. iya. Paling enggak landasannya dalam 6 bulan itu udah. Ini salah satu landasan buat Dagon Indonesia loh guys. Iya. Universe-nya dipikirkan sebegitunya teman-teman. Ini baru jagat bumi langit. Baru aja. jagat bumi langit, belum jagat yang lain nih.
Nah, terus kan kita nyari sebutannya apa ya? Nah, kalau yang udah orang biasa kenal kan elemen ya biasanya. Kita kenal lah elemen dasar yang 4 itu ya. Ini heksagon yang tadi nih. Oktagon yang tadi nih. Oktagon yang tadi. Elemen dasar 4 berarti api. Ya, api, air, udara, sama tanah kan ya. Kalau yang itu dari zaman Yunani kuno udah ada. Iya. Nah, terus kita coba pasangin jagoan-jagoannya di situ. Disasangin, tapi kan ini ada 10 jagoannya yang top 10 gitu. Ada 10. Masih kurang kan sebetulnya. Baru 4 nih. Ini 4. Nah, akhirnya kita cari titik antaranya di antara kita sebutnya kan kalau di sini apa tadi? Udara atau angin ya. Agak kita geser dikit. Di atasnya kita pasang kan kita punya bumi langit nih. Berarti udah jelas kutubnya nih. Kutub atas, bawah ada langit, atas langit, bawah bumi. Bawah bumi. Anginnya geser sedikit. Di sini ada jagoan utama kita Gundala, petir. Geser dikit lah. Jadi langit, ke sini petir, ke sini angin. Di sini kan udah jelas nih posisinya air sama api. Iya, air sama api. Apinya mana? Api, air. Nah, bawah lagi dikit di sini besi sama kayu sebenarnya kalau di Asia ya. Logam sama kayu. Tapi kita sebutnya di sini kalau diucapkan nggak jadi gitu, kayunya diwakili rimba, logamnya diwakili besi. Udah komplit tuh. Jadi ada 8. Bangunannya 8, di tengahnya tambahin 1 jiwa. Enggak, kan bener heksagon Pak, bukan oktagon lagi. Karena tengahnya ada jiwa yang menyatukan semuanya. Kalau heks itu 6. Oh, sama ya. Jadi sebenarnya sudutnya tetap 8 tapi ada pusatnya. Iya. Ada pusatnya jadi 9. Nah, kita sebutnya 9 elemen tadinya. Tapi 9 elemen kayaknya jadi apa ya? Kita cari yang khas, cari yang akar dari bahasa sendiri. Akhirnya kan ada dari akar bahasa Melayunya itu unsur, itu anasir. Anasir. Jadi unsur, elemen, unsur, anasir. Nah, kita kita tetapkan ini disebutnya 9 anasir jagat bumi langit. 9 anasir. Terus yang ke-10 di mana? Emang ada yang ke-10? Kan ini 9 nih. Yeah. Kan kita punya top 10. Bener juga. Iya. Bener juga ya. Nah, yang ke-10-nya adalah yang bisa menyatukan 9 itu. Coba. Ini kan buminya. Kan udah ada si buta dari gua hantu. Ya, buminya. Dia yang paling grounded kan. Iya kan. Dia manusia biasa, nggak punya kekuatan super. Iya, membumi gitu kan. Dia mewakilkan elemen bumi. Iya. Sama dia nggak pakai alas kaki, menyentuh bumi. Oh, filosofinya sejauh itu Pak. Cuma elemennya doang Pak. Dan satu elemen ini diwakili, misalnya kayak bumi itu diwakili oleh jagoannya si buta dari gua hantu, benar. Terus langit kan dari langit, bumi langit. Nah, langitnya Sri Asi, Dewi yang turun dari langit ke bumi. Oke. Dewi yang turun dari langit ke bumi. Berarti udah 2 tuh. Udah 2 tuh. Si buta sama Sri Asi. Terus kan geser nih dikit ke sini ada petir ya. One the only Gundala, Putra Petir. Udah gak lain lah. Ya teman-teman udah tahu pastinya udah filmnya ada ya di Agustus 2019 teman-teman. Gitu. Terus geser dikit lagi ke sini angin. Kirinya langit ya, ada angin. Di sini ada Putra Petir sama sini putranya, Putra Petir. Di sini putrinya, Putri Perdamaian. Siapa tuh? Merpati. Memang Merpati lambang perdamaian. Lambang perdamaian sih. Sama kurir. Iya. Kan messenger. Satukan penyampaian. Iya. Terus yang kesini dari petir ke api. Api udah jelas waktu itu di komiknya memang yang punya kekuatan api Virgo. Ya udah langsung kita pasang. Virgo. Tapi Virgonya Virgo ada sparkling atau Virgo up siapa nih? Kan ini banyak zaman dulu nih ya? Gitu kan. Iya, kalau aslinya ini kan basicnya yang original dulu ya. Oh, berarti yang original Virgo ya. Nah, Virgo karena akhirnya nanti Virgo yang sparkling itu adalah Virgo revolusi. Sekarang misalnya ada yang Rini bukan Riani ya. Originnya. Dia pertama kali muncul di mana tuh? Ke Rini ini. Dia sebenarnya
Virgo nggak punya komik sendiri ya, dia bersama Kapten Halilintar. Bersama Kapten Halilintar. Pacaran atau gimana? Biasanya suka sidekick ya ada atau ya pacaran? memang ada story-nya. Soalnya sih. biasanya nih temen-temen di luar sana sering banget apa namanya simping di pairing gitu pak. Iya. Jagoan ini sama jagoan ini Kan udah tadi merpati jadi sama itu. Gundala udah. Oh gitu. Ya. Apakah Kayaknya. Sri Asih sama si Buta juga? atau api sama air kan nggak nyambung. Gak Iya, nyambung. Tadi apinya udah Virgo nih. Iya. Airnya siapa mas saya? Akhirnya Aquanus sudah jelas. Aquanus. Memang Wah, posisinya betul, dari betul. awal udah Iya. Aquanus. Dia Gini. penguasa samudra. Oh enggak ya? Iya. Itu Aquarius pak. Gitu Iya. ya. Dan Aquanus sebetulnya di sini bisa setelah Sri Asih Adisatria yang paling senior itu sebenarnya Aquanus. Kenapa tuh? Munculnya tahun 68. Jadi sebelum Gundala, sebelum Sri Asih Godam, 54. itu Aquanus dulu Pak Wid. Pak Wid. Oh, Nah, habis oke. itu habis Pak Wid bikin Aquanus, Pak Hasmi bikin juga Maza. Nah, Maza itu dulu emang jagoan rimba jadi kita Jagoan pasang rimba. memang elemennya udah pas rimba. Oke, jadi Rimba diwakili Mazhar. Rimba dong. Iya. Terus di sebelah sananya, kutub sebelah sananya besi, itu Godam, Laskar Besi. Laskar Besi, Godam. Yang aku kepo nih kenapa di tengah-tengah dari 9 itu ada satu jiwa yang diwakili sama si siluman ular. Nah, Mandala siluman, setengah manusia si Buta dan setengah bukan dewa dewi sih sebetulnya, jadi setengah Makhluk bukan lain. manusia. Astral ya? Iya kan siluman. Nah kalau siluman di jagat bumi langit itu sebutan untuk kaum pendahulu manusia. Oh. Kaum pendahulu manusia. Ya. Di era- 9 itu masing-masing punya. punya perwakilan maksudnya. Atau Iya, jadi setiap anasir punya satu kuasa anasir. satu kuasa nasir. Oh, ibaratnya supreme leadernya, Iya. supreme magician-nya itu Bukan dia. magician. Bukan magician. Magician jadi beda lagi. Kalau magician Elder. udah Bukan manusia elder dan juga ya? Elder. bisa disebut Elder Disebut One. elder ya? The Oh, Elder elder. One. The Elder One. Kita juga Elder di One. terjemahan bahasa Inggrisnya kita sebut The Elder One. The Kaum Elder pendahulu manusia The Elder One. Ya, kira-kira sampai situlah penjelasan tentang anasir itu Menarik, bangunnya seperti itu. Oke, jadi era pertama itu era magi disebutnya. Era di mana para pendahulu manusia atau disebutnya apa? Siluman. Enggak, itu manusia sebagian manusia kayak inilah Stulos. Media menyebutnya bocah Atlantis, tapi Stulos sendiri nggak pernah menyebut dirinya bocah Atlantis. Oke. Jadi sebenarnya memang Siluman itu manusia mengenali Oke, ini apa ya, ini namanya nggak apa bisa ya? dijelasin Siluman. sama kita, ini siluman. ya Jadi kayak justifikasi iya, satu nama arah sebenarnya. nama pemberian manusia kepada kaum yang mereka tidak kenal dan oh ini siluman. Susah Mungkin dijelaskan. karena dia mistis ya kan, dia ada di kabut gitu kan, bentuknya cuma siluet, jadi siluet men gitu, siluman. Enggak ya. Bisa aja. Jadi Kita ada nggak bahas human, cocok logi di sini. ya. jadi ada Siluman. human, ada siluman. Siluman. Siluman, Karena manusia siluet. yang masih tersegel. Iya, wah. Seal ya. Siluman. Oke. Enggak, itu cocok loh. Cocok lagi. Kayaknya sampai era magi aja itu udah apa ya? Udah cukup banyak yang bisa dieksplor ya Mas ya. Iya. Jadi Karena dasarnya gitu kan dari situ gitu kan, The Elder Ones tadi kan disebutnya. iya. Dan ini udah mulai dijelaskan sedikit-sedikit di Jaga Bumi ya. Yang ini Mas. Yang ini Kaum nih. siluman kan udah di buku 2 udah dijelasin sedikit. Ini bukunya udah sampai volume berapa, mohon maaf? Ini kan udah sampai 5 ya, Iya, di Jawara. Sampai 5. Sebentar lagi buku 6. Buku 6 Sebentar itu lagi buku 6 Patriot. Tentang Catat. era Patriot. Oke. tentang era Patriot. Ya. Era Patriot. Oh, spoiler dong Mas itu. Enggak ya? Enggak, karena memang kan udah pernah ditampilin juga. Iya, benar sih, benar. iya sih. Pernah ditampilin. Ya, tapi juga. Ya tapi kan Kalian- betul. Kalian kepikiran nggak sih? Tadi Mas Oyas kan bilang nih, ini Jaga Bumi kan berarti dari awal kan, dari era-era awal terus sampai era Patriot. Ada nggak suatu tokoh atau karakter yang dari masa ke masanya tuh terus ngikut? Ada terus atau gimana maksud lu nih? Ada terus di suatu masa itu. Dia selalu ada, selalu hadir di setiap zamannya. Ada nggak yang kayak gitu?
Harusnya ada ya Mas ya, tapi kan kita Ada. bahasnya sampai Magi dulu nih. Iya. Ya kan? Makanya Iya. aku sih paling nggak tahu ini Gimana? kepo banget Lo nih. masih penasaran nggak? Banget dong. Kalau masih lo pengen tahu banget nih ya tentang Ah. jagat bumi langit yang kita lagi bahas ini, itu bisa dibaca langsung di Jaga Bumi. Jaga Bumi ya. Iya. Ini yang menjelaskan tentang jagat bumi langit. Kalau yang Tuh. lain kan spesifik satu jagoan. Jagoan. Ini jaga Bumi langit yang menjelaskan Tuh, tentang secara jagatnya. utuh fondasinya dan tentang di Elder Worlds itu. Iya. Benar ya? Kan ada kata jaga bumi dalam kata jagat bumi langit. Nah, itu. Jaga Bumi dalam kata jaga Bumi. Keren banget guys, asli. Ini baru sampai Magi doang nih. Ya, aku main Masih blown banyak banget. lagi nih. era-era yang belum kita bahas kan. Kepo banget sih. Ya, Gila. berarti Kita harus bahas lagi nih di ruang tunggu setelah ini. ya, kayaknya ruang tunggu bakal lebih ramai di episode-episode ke depan ya. Iya nih, kita bisa bahas yang lebih spesifik lagi. Yes. Kekepoan ini bisa dikeluarkan dengan baik. Ya. Gitu. Kalau ada yang mau kalian, misalnya kalian penasaran atau pengen dari Bumi Langit, jagat Bumi Langit gitu, apa sih yang bikin kalian paling penasaran dari apa Anasir ini gitu ya? Ya. Silahkan di komen atau di kolom komen, nanti kita bakal bahas lagi bareng narasumber-narasumber yang lain. Yes. Gitu. Jadi untuk sementara, thank you banget ya Mas Ayas Thank ya. you banget, Mas Sama-sama. Ayas. Kita udah selesai nunggunya ya? Iya. Udah datang? Udah datang tuh. Oke. Nah. Emang ruang tunggu sih kita lagi Iya, nunggu Iya, kendaraan kita kita gitu Iya. kan. Kendaraan kita. Bentar lagi datang ya. Lagi Siap. datang ya. Nah, Oke. kita siap-siap ya. Oke, Oke. makasih Makasih, banyak Mas Ayas. Mas Ayas. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sehat Siap. selalu. Kan berangkat bareng kita. Iya, betul. Sampai jumpa juga. lagi sama teman-teman. Teman. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita berangkat bareng, aku nggak capek-capek pengen ingetin, jangan lupa untuk subscribe Bumi Langit YouTube channel dan nyalain apa? Tombol loncengnya ya. Tombol loncengnya. Neng, 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 neng. Ting, neng, neng, neng. Itu Notification harusnya. itunya. Notification. Biar kalian terus update lah sama tentunya di ruang tunggu ini. Yes. Gitu. Ada Oke. pesan-pesan terakhir Mas Oyas buat teman-teman? Saya pesan esteller. Oh, Esteller. Oke, yang nungguin itu ya, ngajak makan ya. Menarik ya. Menarik. Oke guys. Aku udah merasa lapar memang dari tadi nih. Iya nih, memang ruang tunggu. Kita sampai jumpa di ruang tunggu selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.